Baik, setelah itu di halaman 14 ini kejadian yang keempat sebelum Nabi diutus sebagai seorang Rasul, terkait dengan pembelahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kata beliau, "Faba'da syahrain insyiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi." Setelah 2 bulan terjadi pembelahan perut beliau oleh malaikat. Ada juga pendapat bahwa itu terjadi 4 tahun setelah umurnya. Jadi kan tadi disusui berapa tahun? 2 tahun. Nah, dibelah dadanya itu kapan? Nah, sini penulis sebut pendapat yang pertama setelah 2 bulan. Jadi 2 tahun 2 bulan dibelah dadanya. Iya. Dan ada pendapat yang kedua bahwa dibelah dadanya di usia 4 tahun. Di usia 4 tahun. Baik. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Baik. Bahwa dada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibelah di umur 2 tahun. Dan ini pendapat disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Makanya dijadikan dasar di sini oleh penulis rahimahullah. Adapun yang mengatakan 4 tahun itu disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Dan ini pendapat kebanyakan muhakkikin dari para ulama yang mengatakan 4 tahun. Zahirnya bahwa pendapat yang mengatakan di umur 4 tahun dan semisal dengan itu lebih dekat. Karena biasanya anak di umur 2 tahun itu belum apa namanya? Belum bisa mengerti semua apa yang terjadi pada dirinya. Tapi di umur 4 tahun itu sudah mulai dia bisa mengerti. Iya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang kisah bagaimana beliau dibelah dadanya. Beliau kisahkan itu. Jadi disebutkan di dalam satu riwayat oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'ab mal gilman." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main bersama anak-anak yang lainnya. Jadi ini bersama teman-temannya didatangi oleh Jibril, fa akhadahu fasara'ahu. Lalu diambil oleh Jibril. Kemudian direbahkan. Fasyaqqa an qalbihi, lalu dibelah dadanya oleh Jibril. Fastakhrajal qalb, dikeluarkan hatinya. Fastakhraja minhu alaqah, kemudian dari hatinya dikeluarkan ada gumpalan darah. Faqala hadza khattu syaitan mink. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ini bagian syaitan dari kamu yang membahayakanmu. Dikasih keluar oleh Jibril supaya Nabi bersih dari itu. Thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam. Kemudian dicuci hati beliau itu di dalam baskom dari emas berisi air Zamzam. Berisi air Zamzam. Thumma la'amahu. Setelah itu dadanya dijahit lagi, disambung lagi. Thumma a'adahu fi makanihi. Lalu dikembalikan pada tempatnya semuanya. Iya. Maka anak-anak yang tadi lihat Nabi Muhammad ditangkap oleh Jibril, diperlakukan seperti itu, mereka semuanya lari ke ibunya. Maksudnya siapa ibunya ini? Aminah atau Halimah? Ya, Halimah maksudnya. Ke ibunya yang menyusuinya, dianggap ibu juga sebab ibu susuan namanya. Maka mereka berkata itu Nabi Muhammad sudah dibunuh. Ya, ada yang membunuhnya. Maka orang-orang pun datang
bersegera. Ya ternyata beliau datang masih biasa saja, wajahnya cerah. Ya, dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya masih melihat di dada beliau. Anas ini orang yang paling tahu Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat di dada beliau kayak ada bekas jahitan di dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, itu salah satu hadis terkait dengan masalah pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan silam pendapat para ulama tadi saya sudah sebutkan ya, bahwa ada yang mengatakan di belah dadanya di umur 2 tahun 2 bulan. Ada yang mengatakan di umurnya berapa? 4 tahun. Di bahasa penulis di sini ya. Dan pendapat yang lebih dekatnya bahwa beliau itu berada di umur 4 tahun. Sebab bahasa-bahasa tadi beliau memahami. Datang di dalam sebagian riwayat beliau waktu itu sedang mengembalakan kambing. Itu kan biasanya kerjaan anak-anak yang sudah besar. Kalau 2 tahun dia belum sanggup untuk itu. Iya. Baik. Karena itu kejadian pembelahan dada ini itu lebih cocok di umur 4 tahun. Pembahasan berikutnya di sini, dan ini faedah tambahan, perlu diketahui bahwa kisah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah itu ada beberapa kisah, ada beberapa kejadian. Iya. Ibnu Hajar menyebutkan 3 kejadian. Menyebutkan 3 kejadian. Dan sebagian ulama as-salihi itu menyebutkan bahwa 4 kejadian. 4 kejadian. Jadi kejadian yang pertama di umur beliau 4 tahun. Kejadian yang kedua di umur beliau 10 tahun. Dan ini yang ditambah oleh as-salihi. Kemudian kejadian yang ketiga, ketika beliau akan diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Dan kejadian yang keempat itu adalah ketika beliau akan dilakukan perjalanan Mi'raj ke langit, Isra dan Mi'raj. Jadi ini 4 kejadian. Jelas ya? Yang syah dari sudut riwayat, yang paling kuat itu ketika beliau di masa kecil, ini yang dibahas oleh penulis, dan di masa beliau sebelum Isra perjalanan, itu syah di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Kejadian pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain daripada itu memang ada pembahasannya, tapi hadits-hadits di seputar itu ada kelemahan. Ada kelemahan. Baik, selesai kejadian yang keempat.